Baik, kita lanjut kepada video yang ketiga. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana jika ternyata Anda ingin menolak pekerjaan tersebut. Mungkin karena ada perusahaan lain yang sudah lebih dulu menerima Anda, sehingga Anda sudah terikat kontrak dengan perusahaan tersebut. Atau bisa jadi mungkin Anda tidak senang dengan perusahaan yang baru saja menerima Anda, sehingga Anda tidak ingin bekerja di sana. Ketika Anda berniat menolak pekerjaan tersebut, sebenarnya tidak ada keharusan Anda untuk membuat surat, ya, karena pada dasarnya penolakan tersebut bisa saja Anda ungkapkan secara lisan. Meskipun demikian, alangkah baiknya pengungkapan penolakan tersebut dilakukan secara tertulis, ya, jadi lebih resmi gitu ya, bahwa Anda memang menolak perusahaan tersebut, ya. Anda berhak menulis surat penolakan kerja baik yang mungkin bernada positif maupun bernada negatif. Walaupun memang banyak secara etika orang Indonesia biasanya ketika menolak itu lebih banyak mengungkapkan alasan-alasan yang apa ya, yang biasa gitu ya, tidak juga terlalu menyinggung perusahaan yang mau menerima kita sebagai pegawai, ya. Biasanya banyak alasan, misalnya sudah diterima di pekerjaan lain karena mungkin perusahaan tadi terlalu lambat untuk menyatakan penerimaannya, atau juga mungkin ada pertimbangan lain sehingga Anda tidak bisa menerima bekerja di sana dan sebagainya. Namun demikian, rencana organisasional surat penolakan kerja sebaiknya menggunakan perencanaan tidak langsung sebagaimana pada penulisan bad news. Nah, nanti akan saya berikan contohnya, ya. Surat penolakan kerja atau letter declining a job offer merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan atau yang menjanjikan prospek yang lebih baik daripada pekerjaan yang sudah ada. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika Anda ingin melakukan penolakan terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Di sini ditulis misalkan kepada yang terhormat Jimmy Patria, Direktur PT Mandiri Utama, Jalan Yosodipura, Surakarta. Dengan hormat, suatu kenangan manis yang tak terlupakan saya rasakan tatkala melakukan wawancara kerja pada bulan yang lalu di PT Mandiri Utama. Dan saya senang dengan posisi marketing manager yang Bapak tawarkan. Namun, setelah melakukan pengamatan dan pengkajian secara mendalam terhadap prospek bisnis di masa depan, dengan berat hati saya harus melepas kesempatan yang pernah Bapak tawarkan dan menerima tawaran kerja baru yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan karir saya di masa depan. Ya, jadi tidak usah takut menjelaskan alasannya kenapa Anda menerima pekerjaan di tempat lain. Tak lupa melalui surat sepucuk ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas waktu yang telah Bapak sediakan untuk wawancara. Nah, jadi tetap kita harus mengucapkan terima kasih, ya, walaupun kita menolak perusahaan tersebut. Oke, ya, jadi tahap wawancara kerja sudah, kemudian bagaimana hal yang harus kita lakukan ketika menerima surat penerimaan kerja, apakah kita akan menerima ataupun menolaknya juga sudah. Nah, selanjutnya adalah ketika Anda sudah bekerja pada suatu perusahaan, ya. Ketika Anda bekerja pada sebuah perusahaan, di sana biasanya Anda akan saling berhubungan dengan orang lain di dalam tim Anda ataupun departemen lain di dalam perusahaan Anda. Nah, biasanya di sini akan terjadi sering sekali komunikasi, rapat, presentasi bisnis dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam pelajaran biasanya di perkuliahan Anda akan sering sekali untuk diminta presentasi, ya. Pada beberapa mata kuliah Anda akan diminta presentasi, sehingga diharapkan Anda terbiasa untuk melakukan presentasi. Dengan demikian, nanti ketika Anda bekerja, Anda tidak malu, Anda tidak gugup, Anda tidak takut, dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, biasakan diri Anda untuk menerima tantangan presentasi dari para dosen, presentasi dengan baik. Ini akan berguna pada diri Anda ketika nantinya Anda bekerja, ya. Secara umum, presentasi bisnis itu memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada para pendengar atau audiens. Jadi, di dalam presentasi kita menginformasikan apa hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Ya, oleh karena itu, informasi tersebut harus kita sampaikan secara jelas, padat, dan ringkas, ya. Tidak perlu terlalu panjang lebar yang membuat malah nanti presentasinya terlalu panjang.
Yang kedua adalah bisa jadi tujuan presentasi hanya untuk sekedar memberikan hiburan kepada para pendengar atau audiens. Nah, ini misalnya Anda melakukan stand up komedi, Anda melakukan presentasi dengan mengeluarkan kata-kata lucu untuk menghibur para pendengar Anda dan sebagainya. Ada juga presentasi yang bertujuan untuk menyentuh emosi audiens. Nah, ini biasanya presentasi yang dilakukan untuk menggugah gitu ya kesadaran dari para audiens terhadap sesuatu yang mereka kerjakan. Misalnya ketika perusahaan sedang mengalami kerugian ya, sehingga seorang yang melakukan presentasi ingin para pegawainya mengetahui keadaan perusahaan ini, sehingga mereka juga harusnya ikut prihatin terhadap perusahaan dan lebih meningkatkan kinerja mereka. Yang keempat adalah memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Ada juga presentasi bisnis yang ditujukan sekedar untuk memberikan motivasi ya, bagaimana orang-orang di sekitarnya atau para pendengarnya menjadi termotivasi untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh presentator tersebut ya. Nah, ini tadi adalah 4 hal yang biasanya ada di dalam presentasi bisnis. Bisa presentasi bisnis itu hanya sekedar menginformasikan pesan, bisa juga menghibur audiens, bisa menyentuh emosi audiens, atau juga memberikan motivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Di dalam sebuah presentasi bisnis tentu tidak mudah atau tidak segampang yang kita bayangkan ya. Ketika Anda ingin sukses dalam melakukan presentasi bisnis, maka ada hal-hal yang sebaiknya Anda harus persiapkan. Presentasi bisnis yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, antara lain: yang pertama, Anda harus menguasai topik atau materi yang akan Anda presentasikan. Ya, oleh karena itu Anda harus memiliki persiapan yang cukup untuk mempelajari topik atau materi yang akan Anda bawakan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi yang baik. Di sana biasanya Anda harus menggunakan laptop, menggunakan proyektor, Anda menggunakan mic, sound system, dan sebagainya. Nah, biasakan Anda untuk mengenali peralatan-peralatan alat bantu tersebut sehingga Anda tidak gugup nantinya ketika di lapangan. Yang berikutnya adalah menganalisis audiens. Anda harus mengetahui siapa kira-kira audiens Anda ya, agar bahasa yang Anda gunakan, agar informasi-informasi yang Anda gunakan itu sesuai dengan para audiensnya atau para pendengarnya. Jangan juga Anda menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi padahal mungkin audiensnya ternyata orang-orang yang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan yang cukup untuk menangkap bahasa Anda, sehingga mereka tidak mengerti ya. Atau sebaliknya, Anda berhadapan dengan orang-orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, Anda menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu sederhana sehingga mereka tidak kurang menerima, sehingga mereka kurang menerima apa yang akan Anda sampaikan ya. Jadi Anda harus menganalisis dulu siapa audiens Anda sehingga Anda tidak salah memilih kata-kata untuk presentasi Anda. Dan yang keempat, Anda harus menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Nah, penguasaan lokasi atau tempat untuk presentasi ini sangat penting. Yang banyak sekali para presentator yang melupakan hal ini. Mereka tidak mengenali terlebih dulu lingkungan lokasi tempat mereka presentasi, sehingga mereka ketika datang presentasi mereka bingung. Mereka tidak menguasai kondisi lingkungan, tidak menguasai lokasi atau tempat presentasinya, sehingga mengakibatkan kegugupan, biasanya mengakibatkan presentasi tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya memang presentasinya juga terlihat kurang baik. Baik, kita akan lanjutkan di video berikutnya.